Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilianto Pratama dengan nomor induk mahasiswa 28923505154. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tindak lanjut dari penugasan ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan demokrasi dan demokrasi ekonomi atau politik ekonomi. Ya, berasal dari bahasa Yunani ya. Yunani ini ada demos dan kratos itu artinya rakyat dan kekuasaan. Nah, secara historial ya, ialah demokrasi telah dikenal. Ya, istilah ini sejak abad ke-5 sebelum Masehi dan yang pada awalnya ini sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki orang di negara-negara kota Yunani kuno. Nah, tokoh-tokoh dalam mengembangkan demokrasi, Aristoteles Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, John Jacques Rousseau. Nah, menurut Aristoteles ya, prinsip demokrasi ini adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan lah, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan dalam negara. Kemudian menurut Montesquieu ya, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yakni artinya yang pertama ya, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, serta yang ketiga ini adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lain. Kemudian yang terakhir ada Abraham Lincoln. Nah, menurut beliau, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini terdapat beragam macam-macam demokrasi ya teman-teman. Ya, ini ciri-ciri demokrasi ya, yakni memiliki perwakilan rakyat ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin teman-teman tahu yang namanya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini DPR ini dipilih melalui pemilihan umum, teman-teman. Sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR. Kemudian yang kedua ini ciri-cirinya adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Nah, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok belakang. Nah, hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela, teman-teman. Kemudian ada menerapkan ciri konstitusional. Nah, hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Nah, hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya, teman-teman. Kemudian menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, pesta rakyat harus digelar secara berkala, hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah. Kemudian yang terakhir ini ada terdapat sistem kepartaian. Nah, partai ini adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi, teman-teman. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya kita dapat mengetahui ya tujuan demokrasi ini antara lain ya kebebasan berpendapat, teman-teman. Karena lewat kebebasan berpendapat ini, negara ya yang menganut sistem demokrasi mengharuskan rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat, menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Kemudian yang kedua ini menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum ya, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Nah, rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah negara. Kemudian yang keempat ada membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik, teman-teman, pada pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Kemudian yang kelima ini ada mencegah perselisihan, teman-teman. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalahnya secara damai. Ini teman-teman
dapat kita lihat ya jenis-jenis demokrasi ada parlementer, singkatnya ya parlementer ini adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Parlemen, namanya aja parlemen. Nah, disebut juga dengan demokrasi parlemen. Nah, pihak eksekutif ini memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, ada, yaitu parlemen, teman-teman. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintah. Dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda. Kemudian demokrasi langsung. Nah, demokrasi ini adalah demokrasi yang dimana rakyatnya memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik, teman-teman. Nah, jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Kemudian yang ketiga ini adalah demokrasi tidak langsung ya. Demokrasi ini adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak, tidak hanya pada mayoritas rakyat, negara bagian, tapi juga minoritas. Kemudian ada demokrasi Pancasila, ini yang menarik teman-teman. Karena demokrasi ini adalah demokrasi yang kita terapkan di negara kita. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat ya, dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat, seperti yang dicantum pada kelima sila. Kemudian ada demokrasi presidensial. Nah, demokrasi ini adalah demokrasi yang presidennya itu dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat menggugurkan legislatif secara sepenuhnya juga. Nah, dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan, teman. Negara-negara seperti Amerika, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi. Ya, kemudian ada demokrasi liberal juga ya. Demokrasi itu adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham kebebasan individu. Liberal itu artinya bebas singkatnya. Nah, demokrasi ini juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan atau memberikan perlindungan ya hak individu dari kekuasaan pemerintah dengan catatan ya, sesuai hukum konstitusional. Nah, oleh sebab itu demokrasi liberal setiap dalam mengambil keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Contoh negaranya ini adalah Amerika, Inggris, serta Kanada. Nah, yang penopang tegaknya demokrasi ini adalah yang pertama itu negara hukum. Contohnya Indonesia, teman. Perlindungan bagi warga negara memberikan perlindungan hukum yang melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin HAM. Konsep negara hukum dapat dicirikan beberapa hal, teman-teman, yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya supremasi hukum ya dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudian adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, dan selanjutnya adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Kemudian yang kedua ya, masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini adalah sebuah masyarakat yang dapat disebut sebagai masyarakat apabila masyarakat tersebut bersikap terbuka dan bebas dari pengaruh kuasa dan tekanan negara, kritis serta aktif. Nah, tatanan nilai dalam masyarakat madani ini yakni kebebasan dan kemandirian, teman-teman. Jadi intinya madani itu mandiri. Yang ketiga ini adalah aliansi kelompok strategis, ya infrastruktur politik. Aliansi kelompok strategis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekanan, atau kelompok kepentingan ya, termasuk di dalamnya media atau pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, unsur ini sering disebut sebagai infrastruktur politik, teman-teman. Partai politik juga adalah lembaga politik yang anggotanya memiliki tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politik. Nah, ini sama-sama dapat kita ketahui ya, teman-teman. Definisi ekonomi. Gregory Mankiw mengatakannya, economics is the study of how society manage its secure research. Ya, secara umumnya ini ya, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, terdapat dua jenis ya, terdapat mikro dan makro. Nah, mikro ini adalah membahas bagian kecil dari ilmu ekonomi ya, yaitu meliputi perilaku produsen dan konsumen, cost analysis, harga keseimbangan pasar, production cost, market structure, dan lain-lain. Kemudian ada makroekonomi. Makroekonomi ini meliputi pembahasan yang jauh lebih kompleks ya dan luas, yaitu sesuatu yang bersifat agregat dalam ekonomi. Pembahasan itu mencakup inflasi dan deflasi, teman-teman, serta berbagai sebab musababnya, yakni pendapatan nasional, pengangguran, balance of payment, perdagangan luar negeri, dan lain-lain.
Kemudian ada permasalahan dalam bidang ilmu ekonomi ya secara umum. Karena yang pertama adanya suatu barang ya, goods, yang semakin lama jumlahnya semakin sedikit, di mana ini secara otomatis membuat harga barang tersebut terus-menerus mengalami kenaikan. Contohnya ada minyak dan gas serta luas tanah. Kemudian yang kedua ini ada jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat ya. Namun ketersediaan sandang, pangan, dan papan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Kemudian kondisi ini berakibat ketidakseimbangan neraca pembayaran atau balance of payment. Seperti pada impor bisa lebih meningkat dan ekspor lebih rendah. Nah, kondisi ini terjadi pada saat kemampuan suatu negara untuk memproduksi tidak sesuai dengan permintaan. Nah, demikian informasi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Kayaknya kita dapat mengerti ya lebih lagi mengenai arti apa itu demokrasi ya. Pada intinya demokrasi itu adalah kebebasan, teman. Jadi rakyat tidak boleh dikekang, teman-teman, dalam prinsip demokrasi. Sekian ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.